ada yang masih mau diutarakan lagi Ya kan? jujur sih saya ngerasa apa ini karma gitu. Nah, ini untuk seorang anak Pak Ustadz. Berhak nggak sih dia memperlakukan orang tua seperti itu karena dia merasa nggak disayang sama orang tuanya? Sekali lagi, perasaan tidak disayang orang tua itu pertama-tama harus dibuang. Tapi itu baru kita sadari kalau kita sudah jadi orang tua. Sekarang Erna kan sudah punya anak, 1 atau 2? 2. Dua. Coba tanya hatimu. 2 anak itu rasanya sama apa tidak di hatimu? Tidak. Tidak akan 100% sama. Ini itu sudah. Itu manusiawi Pak Ustadz. Oh, kalau begitu berarti dulu ibuku, ayahku itu rasanya dengan aku dan adikku seperti itu. Tetapi ketahuilah, keinginan orang tua pada 2 anaknya sama. Itu rasa yang tidak bisa dipaksakan, walaupun memang tidak seharusnya ditampilkan. Kalau ada rasa lebih seneng ini, kok ini terasa lebih cantik misalnya, kondangan dia terus, janganlah. Ini yang kurang cantik suruh belanja terus, janganlah. Itu jangan ditampakkan. Nah, pengalaman itu seharusnya menjadi guru kita hari ini. Bagaimana ketika melihat 2 anak yang berbeda itu, rasa jangan ditampilkan. Nanti anakku akan bersikap seperti aku kepada orang tuaku. Tapi ingat, seperti apapun kecewa kita pada orang tua, tidak boleh kita marah dengan mereka. Kalau saja jasa orang tua hanya melahirkan kita, dia tidak akan terbalas dengan apapun sampai mati kita. Bahkan seorang ayah kalau mencuri harta anaknya itu tidak dihukum. Mengapa? Anta malu kali abik. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Karena kau ada karena ayahmu. Tetapi lagi-lagi ini pelajaran buat orang tua. Jangan pernah menampilkan sikap yang berbeda walaupun rasanya tidak sama untuk anak-anak kita. Ya buahnya seperti inilah. Dan itu banyak terjadi. Yang kemarin sudah kita mulai hari ini. Mulai hari ini datang temui orang tua, minta maaf karena doa mereka sudah terucap sebelum kamu lahir. Tinggal sambungkan aja doa itu. Minta ridhonya, sambungkan ya sampai. Nah, Nabi mengatakan birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Santunlah berbaktilah pada orang tuamu, nanti anak-anakmu berbakti ke kamu. Coba aja. Erna, sudah pernah sekali atau 2 kali mencoba hubungi orang tua? Saya udah lama banget saya nggak hubungin. Nah itu dia Pak Ustadz, terkait dengan itu kita sih alhamdulillah tim Tawakal sudah mencoba menghubungi orang tuanya Pak Ustadz. Di ujung telepon sana sebenarnya dari tadi orang tuanya udah mendengar obrolan kita. Mudah-mudahan Ibu Erna bisa jalin lagi silaturahim nih, setidaknya ada komunikasi lah dengan orang tua. Kita coba, nggak apa-apa Bu Erna ya? Nggak apa-apa ya? Mohon maaf nih kita ngambil langkah ini karena kita pengen Bu Erna untuk segera kembali lah ke orang tua. Iya. Ya, Iya. kita coba ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, Ibu agak boleh kerasan sedikit bicaranya Bu. Assalamualaikum. Salam, ini siapa nih? Ya, alhamdulillah kita udah dengar. Ibu, ini saya Farid Hasan dari Antv bersama Ustadz Syarif Rahmat. Kami bersama Ibu Erna, kami sebutnya tetap Ibu Erna. Karena sebenarnya di ujung telepon Ibu sudah tahu bahwa ini adalah anak Ibu dengan nama aslinya. Dia di sini bercerita sama kita tentang masalah kehidupannya. Alhamdulillah Ustadz Syarif juga sudah memberikan nasihatnya. Dan di sini kita mencoba untuk menyatukan kembali nih keluarga Ibu, antara Ibu Erna dengan Ibu. Yang selama ini Ibu Erna meninggalkan Ibu ya, betul ya? Maaf, ini dari mana? Dari Antv? Iya, dari Antv. Halo? Ya. Silakan. Ini Ibu. Ajeng ya? Ini suara Ajeng ya? Ini siapa? Jang, Ngapain itu? ini kakak Jang. Ini adik. bukan ibunya? Bukan, ini adik saya suaranya. Bisa bicara sama Itu dia nelfon-nelfon. Ibu, Mbak Ajeng? Ajeng ini kakak. Jangan sama ibu. Mama mana? Kakak mau minta maaf sama mama. Mau ngapain lagi kan nelfon-nelfon? Kita semua itu nggak ada hubungan lagi, Kak. Udah nggak ada hubungan lagi sama kakak. Jang, kakak minta maaf. Mbak Ajeng kakaknya datang ke Tawakal mau minta maaf sama Telat, sama mau minta Ibu. maaf.
Mbak Ajeng kan nggak ada. Mbak Ajeng mungkin pernah dengar, nggak pernah ada namanya istilah bekas anak. Apa, Jang? Ajeng. Ibu sama ayah itu udah meninggal setahun yang lalu. Kakak kalau minta maaf telat. Kamu bohong, Jang. Udah lah, kakak nggak usah saya minta maaf, Kak. Kakak itu udah terlambat. Enggak, Itu kamu jangan- pasti bohong. Tolong, Jang. Mana Mama, Jang? Kamu pasti bohong. Enggak. Ngapain aku bohong? Kakak nggak usah hubungi kita lagi, oke? Jangan pernah hubungi nomor ini. Jangan pernah datang ke rumah. Halo, Mbak Ajeng, kita ada. Loh, ini coba dihubungi lagi deh, karena kita dapat infonya, ibunya katanya masih ada. Mbak. Dah, biar saja. Insya Allah. Pak Ustadz, ini tadi di telepon adiknya ngomong kalau ibunya katanya udah meninggal nih Pak Ustadz. Lalu bagaimana ini Pak Ustadz hubungannya ini? Tidak ada masalah. Ya, Insya tidak ada Allah, masalah ya. tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ibu masih ada, Mbak Erna bisa sowan ketemu. Kalaupun tidak ada, masih ada cara lain. Pertobatan Allah diberikan pada orang yang masih hidup. Jadi ukurannya bukan hidup atau matinya orang lain, tapi hidup matinya kita. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa silaturahim. Jika tidak, kita bisa bersedekah, pahalanya buat ibu. Kita bisa istighfarkan ibu, kita bisa ziarah kuburnya, bacakan Quran, hadiahkan, kemudian mohon pada Allah supaya ibu memaafkan kita. Tapi juga jangan pernah berpikir bahwa orang tua tidak memaafkan. Saya yakin sebetulnya sudah memaafkan. Cuma saudara barangkali melihat itu dari kacamata sebelah. Beda, saudara dengan orang tua beda. Beda. Insya Allah nanti kalau sudah tidak bisa berhubungan dengan mereka, kita kawal, kita temani saja ke sana. Iya, kita coba datang. Kalau benar sudah meninggal, kita bawa ke kuburannya. Iya. Kalau masih hidup, ya kita ngobrol lah. Tapi tetap baik sangka. Hubungin lagi, Pak. Iya, lagi coba dihubungin Bu Erna. Saya takutnya adiknya justru ngomongnya lain nih Pak Ustadz. Karena kita waktu kabarin katanya ada. Gitu. Nah, entah ibu yang mana saya juga belum tahu nih. Sudah nyambung? Tersambung? Ditutup lagi? Ditutup lagi? Oke, pokoknya intinya gini, apapun yang terjadi, kita coba nanti bawa Ibu Erna ketemu sama adiknya. Oke, gini. Pak Ustadz, kadang kan memang tadi Pak Ustadz bilang dari kacamata saudara beda, dari kacamata anaknya pun kadang beda gitu kan. Ketika dia merasa orang tuanya sudah meninggal, artinya ya sudah, saya udah nggak bisa lagi mendoakan dia gitu, karena saya memutuskan silaturahim. Bener nggak sih itu kayak begitu Pak Ustadz? Oh Si anak bisa, ini. Allah yang ngatur itu. Kayak saya gini. Bisa. Yang dosa itu yang menghambatnya. Jangan dikira orang yang menghambat kita hubungan dengan orang tua atau memvonis bahwa kamu sudah terlambat itu lebih suci. Tidak. Itu mulut yang bikin kotor sebenarnya. Gitu? Kita tidak tahu. Ketika ini diberi umur masih hidup, berarti kesempatan taubat masih ada. Hatta yuqarrir. Sampai nyawa itu tenggorokan. Ini masih sehat dan bukan. Masih bisa. Wong orang tua yang punya hutang juga anak yang bayar kok. Kan bisa lunas satu tunai itu. Nah, justru sekarang yang tertinggal ini tidak sadar sedang menghadapi bahaya, memecah silaturahim. Seharusnya sebagai adik atau saudara melihat kakaknya berduka, kan dialah yang menggembirakan hatinya, bukan malah memperlakukan seolah-olah sudah tidak ada harapan. Baik Pak Ustadz, ini sepertinya sudah tersambung kembali dengan Mbak Ajeng. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Jang, Halo, Mbak Ajeng. Ajang, jawab jujur, Mama masih ada apa enggak, Jang? Mama tidak nggak ada kok. Mama udah pindah tahun yang lalu. Aku juga sama Bulinda, tapi Mama nggak bisa. Aku coba cari-cari, aku nggak tahu bagaimana. Mama bilang, Mama kemana?
Dah, gini, boleh nanya ya? Boleh, Mbak Ajeng, mohon maaf saya potong Mbak Ajeng. Ini ada Pak Ustadz Syarif akan mau berbicara sama Mbak Ajeng. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Ajeng, ibu sudah tidak ada? Lalu Pak Ustadz. Ya, ini mbakmu berarti ya? Iya, ini kakaknya. Ini mbakmu kan? Nah, kamu kan bersaudara, ibu tidak ada. Nah, tinggal kalian yang tersisa ini coba hidup rukun supaya ibu di kuburnya itu senang. Jangan kalian yang masih hidup justru tidak rukun. Ibu saya meninggal, dia dari kakak saya Pak Ustadz, tapi dia nggak pernah ada Pak Ustadz. Nggak pernah apa? Ibu saya sampai sakit nyari dia Pak Ustadz. Ya, itu mungkin kebetulan Kakak saja. tahu diri. Waktu itu mama gimana? Maafin kakak, Jang. Nggak, stop, biar saya bicara dulu ya. Ini dia, Jang ya. Kasih kesempatan. Sekarang kalau kalian ingin berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang tua yang meninggal dunia, kepada ibu terutama mama ya. Makanya mama apa ibu sih? Manggil apa? Mama. Kalian putri-putrinya itu hidup rukun. Malah nanti kalau perlu begini, kalian bareng berdoa bersama, ziarah kubur bersama. Ya, insya Allah nanti kita bisa doakan lah. Coba nama ibu siapa? Mama namanya siapa? Nanti kalian rajin-rajin baca Quran bareng ya kan? Supaya ke bawahnya kamu lebih baik. Aku cuma pengen minta kakak pulang Pak Ustadz. Dia datengin kuburan mama, minta maaf. Iya, kakak pulang, kakak pulang. Ya, nanti kakakmu pulang. Kalian bareng-bareng rukun kembalilah, tunjukkan pada orang tua kalian anak-anak yang rukun dan berbakti, sebab yang membuat orang tua senang dikubur itu nak ya. Itu aja Mbak. Senang ya. Jangan ada lagi masalah antara kalian, udah selesai. Tinggal sekarang bagaimana membahagiakan orang tua ya. Udah, jangan ada hari-hari yang lalu memang itu harus dilewati. Juga jadi pelajaran supaya anak turunan kalian juga menjadi orang-orang yang soleh insya Allah. Tapi saya nggak bisa terima Pak Ustadz, gara-gara satu mama sakit, gue meninggal. Saya kepikiran sama kakak Pak Ustadz. Iya. Ya, kekecewaan hari ini tidak akan mengembalikan yang lalu. Tinggal ke depan mumpung masih ada waktu kita perbaiki. Berat memang, tapi harus dilalui. Ya, jangan membuat hari ke depan lebih buruk lagi. Kita lebih baik. Ya. Mbak Ajeng kalau boleh diizinkan nanti insya Allah kalau boleh diizinkan ini nanti tim Tawakal akan coba mendampingi Ibu Erna, kita ketemuan di rumah Mbak Ajeng ya. Insya Allah kita antarkan. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ajeng sudah mau terima telepon kita yang kedua. Niat kita baik, mudah-mudahan hubungan persaudaraan Mbak Ajeng dengan Ibu Erna ini terjalin kembali. Ingat, orang tua itulah mudah-mudahan bisa bikin kalian bersatu kembali. Iya. Baik, Pak Ustadz. Ya. Ini kita sudah mau berakhir. Saya ingin tanya ke Pak Ustadz, langkah yang paling cepat yang harus dilakukan Ibu Erna, doanya seperti apa ini Pak Ustadz biar dia lebih tenang lagi menghadapi masalah dengan suaminya dan juga dengan keluarganya nih Pak Ustadz. Mintakan ampun untuk dosa-dosa kedua orang tuanya. Nanti nyambung kabelnya. Oh, nyambung. Terus kedua, silman qata'aka. Sambungkan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Kita aktif. Yang kedua, wa'fu amman zalamaka. Siapapun orang yang terasa pernah menzalimi kamu, maafkan saja dia. Walaupun itu terasa Walaupun berat itu sekali. suami. Iya, iya. Saya tanya sekarang misalnya jujur, Ya, silakan. mana yang lebih menyakitkan? Pergimu meninggalkan orang tua atau datangnya suamimu bawa calon istri kedua? Rasakan saja itu. Ya. Coba Nah, dari tapi Safi. itu tidak usah difikirkan lama-lama. Sudah cukup. Orang tua yang mengandungkan, melahirkan, menyusukan, ditinggal pergi. Kayak apa rasanya?
Jadi sakit itu tidak seberapa. Disakiti oleh suami tidak seberapa dibandingkan Apa yang sakitnya dirasakan sama orang orang tua ditinggal pergi anaknya. Oh, malu, sedih, luar biasa. Apalagi sampai meninggal dunia. Pasti dia ada detik-detik ingin bertemu. Dan itu tidak terjadi. Kayak apa sakitnya? Oh, kalau begitu berarti apa yang Allah berikan kepadaku dari perbuatan suami kecil sekali itu. Jadi ya sudahlah, kita mulai hari-hari baru. Tadi ya sambungan kembali. Amin insya Allah. Biarlah berapa disampaikan Pak Ustadz, jadi bisa amalkan ya, coba dijalankan. Kita tahu pasti berat ya Pak Ustadz, tapi kalau nggak memulai nggak akan pernah selesai. Ya, Bismillah ya Bu, kalau butuh bantuan tim kita akan coba bantu ya. Terima kasih Bu Erna, mohon maaf waktu kita terbatas, terima kasih atas kehadirannya, nanti kita bisa lanjutkan lagi setelah ini. Pak Ustadz Haris, terima kasih juga atas semua nasihatnya, mudah-mudahan bisa diamalkan Ibu Erna. Dan juga buat pemirsa di rumah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang bisa dipetik. Oh iya, izinkan saya mengajak semua pemirsa juga yang ada di studio, teman-teman dari kru, untuk mempersembahkan ala kadar lah surat Al-Fatihah. Mewakili anak beliau untuk ibu, siapa namanya tadi? Ibu saya, Mariam Binti Abdullah. Ya, kita baca surat Al-Fatihah. Mungkin kita ikut menjadi donatur Fatihahnya. Mudah-mudahan sang ibu bergembira melihat anaknya yang bisa mengajak teman-teman untuk juga bersama-sama membahagiakan di kuburnya. Ya, Laruhi Maryam binti Abdullah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih Bu Erna ya. Oke. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.